Hai teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Jadi, dalam podcast kali ini, kita mau ngebahas tema tentang dinamika rezim lingkungan global dengan studi kasus, konferensi Stockholm, dan pengimplementasiannya di Thailand. Tapi sebelum masuk ke dalam diskusi, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama teman-teman mahasiswa yang terlibat dalam diskusi kali ini. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Muhawarman dari jurusan Hubungan Internasional kelas A angkatan 2019. Di mana mahasiswa-mahasiswa yang terlibat dalam diskusi ini, pertama adalah saya sendiri, Putri Febrianti Ardana. Saya Zahira Safa. Saya Kartika Lisnawati. Saya Muhammad Irfan Nur Fauzan. Saya Reza Nur Fauzi. Saya Leo Sumiran. Saya Muhammad Dodi Al-Fayed. Saya Muhammad Nizam Ihsan Fadil. Oke, kita udah perkenalan nih. Sekarang kita mulai masuk ke pembahasan aja kali ya. Jadi di sini kita mau bahas soal rezim lingkungan global. Nah, sebelum bahas lebih dalam, gimana sih dinamika rezim lingkungan global itu? Sebaiknya kita bahas pengertiannya dulu nih. Menurut kalian, apa sih rezim lingkungan itu? Mungkin bisa dijelasin oleh salah satu perwakilan aja nih. Aku aja nih ya yang jelasin tentang apa itu rezim lingkungan. Jadi dari apa yang aku pahami nih dari materi kuliah politik lingkungan yang sebelumnya pernah dijelasin sama dosen aku. Yang aku pahami tentang rezim lingkungan itu adalah sebuah sistem tata kelola di mana di dalamnya itu berupa peraturan, hukum, maupun norma-norma yang mana setiap aktor itu di dalam rezim tersebut berusaha untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Perlu dicatat juga nih bahwa rezim dan hukum internasional itu saling berkaitan dan bersifat dinamis, yang artinya bahwa rezim dan hukum internasional akan selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan maupun kondisi tertentu, dan juga akan selalu berupa permasalahan maupun isu-isu yang baru atau yang banyak diperbincangkan. Oh, jadi rezim itu artinya suatu sistem yang berusaha mengatur melalui pembentukan aturan yang udah disepakatin gitu ya. Nah, dan sifatnya itu terus berubah sesuai dengan isu-isu yang menjadi concern masyarakat internasional. Baik, jadi kita udah tahu secara garis besar nih pengertian rezim. Lalu gimana sih atau apa aja yang menjadi penyebab rezim lingkungan itu muncul? Ya, jadi dari jurnal yang aku baca ya, menurut Caroline Thomas, dia ada 3 fase secara global bagaimana masyarakat internasional itu dalam merespon isu perubahan iklim. Jadi dia fase pertama, ini dimulai dari meningkatnya kerjasama para ilmuwan gitu untuk mengembangkan berbagai pengetahuan mengenai permasalahan perubahan iklim ke masyarakat luas. Lalu fase kedua, fase ini berbagai permasalahan lingkungan itu udah mulai masuk ke dunia politik dalam wacana politik hingga banyak negara itu mengadakan pertemuan-pertemuan sebagai forum diskusi terkait dengan bagaimana sikap yang akan diambil atau respon permasalahan mengenai perubahan iklim tersebut. Lalu fase yang ketiga, fase ini banyak negara mulai menegosiasikan untuk membentuk sebuah konvensi internasional melalui Komite Negosiasi Antar Pemerintah atau INC. Jadi dalam membuat kerangka pembentukan konvensi internasional ini dilakukan melalui INC. Jadi itu dia 3 fase bagaimana kemunculan rezim lingkungan. Wah, aku baru tahu nih kalau pembentukan rezim itu ternyata ada fase-fasenya ya. Nah, kita kan bahas rezim lingkungan nih. Jadi ada satu rezim lingkungan global yang cukup terkenal dan telah ditandatangani oleh banyak negara, yaitu Konferensi Stockholm. Nah, ada nggak dari teman-teman mahasiswa sekalian yang paham dan bisa jelasin apa sih Konferensi Stockholm itu? Oh ya, ini biar aku aja yang jawab. Menurut yang saya ketahui itu, Konferensi Stockholm adalah konferensi lingkungan hidup pertama yang diadakan di bawah naungan PBB. Konferensi ini dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 6 Juni 1972 di Stockholm, Swedia, yang membahas isu lingkungan hidup pada tataran internasional dan membahas hubungan antara lingkungan hidup dengan pembangunan dan melibatkan beberapa negara maju dan negara berkembang yang ada di dunia. Hasil dari konferensi ini menghasilkan 3 kesepakatan, yaitu yang pertama, Deklarasi Stockholm yang memiliki 26 prinsip untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup pada lingkungan internasional.
Yang kedua, rencana aksi, yaitu untuk merencanakan terkait pemukiman, pengelolaan sumber daya alam, pengendalian perencanaan lingkungan, edukasi, serta informasi mengenai lingkungan hidup. Dan yang terakhir, yang ketiga, segi kelembagaan, dengan pembentukan United Nations Environment Program untuk menangani program-program lingkungan dengan mengkoordinir kebijakan lingkungan serta mengintensifikasikan sustainable untuk dunia. Oke, jadi beberapa teman mahasiswa udah jelasin tuh apa itu konferensi Stockholm, terus ada 3 kesepakatan yang dihasilkan. Kalau gitu bisa jelasin lebih lanjut nggak sih? Apa sih tujuan dan juga kepentingan dari konferensi Stockholm ini? Ya, mungkin aku aja nih yang jawab. Jadi itu konferensi Stockholm ini diselenggarakan karena didasarkan atas kepedulian masyarakat internasional terhadap lingkungan hidup global dengan beberapa tujuan di dalamnya, yaitu terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai tempat tinggal manusia, dan diharapkan generasi-generasi mendatang dapat merasakan itu. Lalu meningkatkan kesejahteraan manusia. Dengan terciptanya lingkungan yang baik kan, pasti memberikan dampak yang baik juga tuh. Nah, kemudian terakhir untuk memberikan pengaruh dalam perkembangan ekonomi di dunia. Karena menurut Otto Sumarwato, lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup lainnya dengan benda tak hidup. Makhluk hidup tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Maka dari itu, pentingnya untuk mengurangi kerusakan dan mencegah terjadinya masalah-masalah baru yang dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan dan penanggulangan. Seperti itu. Oke, kalian jadi udah jelasin apa itu konferensi Stockholm, kemudian apa aja tujuan serta kepentingan rezim lingkungan global ini. Kalau gitu, sesuai dengan tema diskusi kita hari ini, kita mau ambil contoh studi kasus mengenai pengimplementasian konferensi Stockholm di Thailand. Mungkin kita bahas dulu nih, kapan sih Thailand itu menandatangani dan juga meratifikasi konferensi Stockholm ini. Terus gimana upaya Thailand dalam mengimplementasikan konferensi Stockholm ini dalam negaranya? Oke, jadi Thailand menandatangani deklarasi Stockholm pada Mei tahun 2002 dan melakukan ratifikasi pada Januari 2005 yang menjadi awal pergerakan Thailand dalam upaya pemeliharaan lingkungan. Sejak penandatanganan konferensi Stockholm, Thailand sudah mulai proses merubah peraturannya dengan mengeluarkan pemberitahuan yang mengatur standar emisi, yaitu untuk PCDD dan PCDF. Menunjuk sumber titik pencemaran yang emisinya harus dikendalikan dan penanganan bahan berbahaya dan limbah POPs. Thailand sendiri memang belum memberlakukan UU khusus untuk POPs sebagaimana yang menjadi fokus dalam konferensi Stockholm. Tetapi Thailand memiliki UU dan mekanisme lain yang untuk mengelola bahan kimia yang di dalamnya mengatur pengelolaan POPs. Penerapan prinsip deklarasi Stockholm di Thailand yang pertama adalah penerapan The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant atau POPs yang dibuat dengan tujuan untuk melindungi manusia serta lingkungan dari zat kimia berbahaya yang termasuk ke dalam kategori POPs. Lalu dalam penerapannya, Thailand berupaya mengurangi adanya polusi dengan berfokus pada masalah polutan seperti pembuangan limbah air dari pertanian, kualitas udara yang tidak memenuhi standar emisi yang ada, lalu asap yang dihasilkan dari pembakaran di tempat terbuka seperti pembakaran hutan, polusi suara, peningkatan jumlah sampah benda padat, peningkatan limbah berbahaya di daerah perkotaan dan daerah industri khususnya di daerah Bangkok, peningkatan penggunaan bahan kimia organik maupun anorganik yang berbahaya bagi kesehatan manusia serta lingkungan, dan yang terakhir kecelakaan yang melibatkan bahan kimia. Nah, kan tadi udah disebutin gimana aja upaya pemerintah dalam berfokus untuk mengatasi masalah lingkungan sesuai dengan tujuan konferensi Stockholm. Nah, aku mau nanya, jadi itu pemerintah Thailand itu juga melibatkan pihak-pihak lain gitu nggak sih? Supaya mungkin lebih efisien dan efektif gitu dalam mencapai tujuannya. Aku tahu nih yang ini. Jadi pemerintah Thailand itu dalam upayanya melibatkan badan-badan yang menjadi focal point atau badan yang paling concern dalam isu pengurangan polusi adalah Pollution Control Department atau PCD dan Ministry of Natural Resources and Environment. Tetapi ada juga nih agen-agen
agen lain yang menjadi key supporting atau agen yang menjadi kunci dalam mendukung pengimplementasian pengurangan polusi dalam deklarasi Stockholm. Agensi-agensi tersebut beberapa di antaranya adalah yang pertama ada Department of Industrial Works, terus ada Department of Agriculture, terus ada Food and Drug Administration, terus ada Department of Health, dan ada juga Custom Department. Nah, aku mau nambahin dari apa yang udah Fadil jelasin tadi. Kalau ada juga penerapan lain dari deklarasi Stockholm ini mengenai perlindungan lingkungan serta kaitannya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Di dalam prinsip 8 hingga 20 deklarasi Stockholm sendiri. Thailand dalam upaya pembangunan yang berkesinambungan juga bekerja sama dengan beberapa organisasi-organisasi terkait. Salah satunya adalah The Tourism Authority of Thailand. Organisasi ini tuh dibentuk pada tahun 2008 dan bentuk aksi nyata mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar Stockholm adalah dengan membentuk Seven Green Concept sendiri. Aku tahu nih apa aja dia. Green Heart, Green Logistic, Green Attraction, Green Activity, Green Community, Green Service, sama Green Plus kan? Nah, benar banget Zahira. 7 konsep ini bertujuan untuk mendorong dan menekan pembangunan ekoturisme di Thailand. Konsep ini dibuat oleh Tourism Authority of Thailand sebagai bentuk nyata upaya mewujudkan adanya pembangunan pariwisata berkelanjutan di Thailand sendiri. Wah, cukup rinci ya penjabaran dari teman-teman. Kita lanjut lagi nih. Kita kan udah bahas tentang konferensi Stockholm dan berdasarkan penerapan rezim tersebut di Thailand, menurut teman-teman efektif nggak sih konferensi Stockholm itu diterapkan di Thailand? Dan mungkin untuk memudahkan teman-teman ya dalam menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu apa yang menjadi tolak ukur suatu rezim itu dapat dikatakan efektif. Nah, jadi berdasarkan jurnal yang pernah aku baca, dikatakan bahwa efektivitas rezim itu diukur dari sejauh mana rezim berkontribusi untuk memecahkan atau mengurangi masalah yang memotivasi orang-orang yang menciptakan rezim tersebut. Nah, dari tolak ukur tersebut, menurut kalian gimana sih efektivitas penerapan konferensi Stockholm ini di Thailand? Mungkin ada salah satu teman mahasiswa nih yang bisa mewakili untuk berpendapat. Aku aja nih ya yang bahas apakah rezim ini efektif atau enggak. Nah, dari pembahasan kita yang kita bahas tadi ini barusan, jika ditanya apakah rezim ini efektif atau enggak, menurutku sih ya efektif aja jika kita berkaca pada studi kasus yang ada di Thailand. Kenapa sih bisa begini? Soalnya rezim yang dibuat dan diratifikasi oleh pemerintah Thailand itu membawa dampak yang baik bagi industri pariwisatanya. Walaupun rezim ini hanya dibuat oleh segelintir orang saja, tetapi dalam pengimplementasiannya memerlukan seluruh lapisan masyarakat. Contohnya nih yang ada di Thailand, di mana pemerintah itu menganjurkan masyarakatnya untuk membangun sarana dan prasarananya berdasarkan wawasan lingkungan, sehingga dengan begitu lebih banyak lagi wisatawan yang akan datang ke Thailand dan menambah pendapatan negara dan masyarakat setempat. Sehingga aktor non-rezim juga turut andil dalam rezim tersebut. Begitu. Oke, jadi bisa dikatakan rezim ini efektif ya diterapkan di Thailand. Baik teman-teman sekalian, menurut aku pembahasannya udah cukup jelas dan rinci ya. Kalau gitu kita sekarang masuk ke kesimpulan. Jadi yang bisa aku simpulkan dari diskusi tadi itu, pertama, rezim lingkungan global itu adalah sistem yang mengatur lingkungan secara global dan sifatnya itu dinamis karena permasalahan lingkungan itu skop dan skalanya semakin luas dan juga melebar hingga menjadi concern masyarakat internasional. Dan salah satu rezim lingkungan yang dibentuk adalah Konferensi Stockholm. Kedua, Thailand yang menjadi contoh studi kasus kita dalam upayanya untuk mengimplementasikan isi dan juga tujuan dari Konferensi Stockholm ini udah cukup baik, sehingga Konferensi Stockholm ini efektif diterapkan di Thailand. Semoga Thailand bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain yang ikut dalam menandatangani dan juga meratifikasi Konferensi Stockholm ini untuk terus berupaya dalam mencapai tujuan Konferensi Stockholm dalam memelihara lingkungan. Kalau begitu, terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf jika ada banyak kekurangan ataupun salah-salah kata dalam podcast ini. Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Bapak dan Ibu yang mengampu mata kuliah politik lingkungan ini, yaitu Bapak Arif Wicaksana dan juga Ibu Rahmadania. Berkat penjelasan materi dari kedua dosen tersebutlah, kami memiliki pemahaman untuk melakukan diskusi kali ini. Kalau begitu, kami izin undur diri dan terakhir jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe karena siapa tahu kita bisa berjumpa di podcast atau konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa.